Shalom. Halo. Kenalkan nama saya Narko. Di sini bisa diterima karena saya berasal dari Pamekasan. Saya akan membagikan sedikit berkat ya bagi jemaat ini. Berapa tahun yang lalu, saya dari Sidoarjo, dari Medaeng, baru tiba kemarin. Terus saya rindu kalau kita punya berkat, jangan simpan sendiri. Tuhan mau bawa berkat itu dibagikan kepada orang lain, biar orang lain itu bisa maju, bisa merasakan pemilihan kita kepada Tuhan itu seberapa dalam. Kalau tahun yang lalu anak saya yang nomor 1 Daniel itu sakit glaukoma ya, matanya sakit glaukoma. Anaknya itu nangis terus. Kenapa? Dia begitu lihat cahaya dia nggak bisa karena sakit glaukoma. Kenapa sakit glaukoma? Saya tuh dalam hati saya bertanya, kenapa sakit glaukoma? Sakitnya agak berat ya, mesti berobat rutin, juga obatnya mahal. Setelah berapa minggu, berapa bulan, ya minum obat, sekarang obat, dia nggak bisa nggak bisa lepas dari itu obat katanya. Saya cuma bilang gini dengan anak saya, Daniel, kalau kamu sungguh-sungguh nggak ada yang bisa ikuti Tuhan. Apa yang kamu mesti sungguh? Karena sakitmu itu nggak ada namanya. Sakit seberat apapun bagi Tuhan, semudah Tuhan membalikkan telapak tangannya. Apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semua akan lewat. Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu doa. Saya berpuasa, berdoa, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dalam hati kecil saya sebagai manusia, kenapa ya Tuhan ya anak saya kok seperti ini? Saya tuh sedih, mamanya juga sedih. Tapi saya terus waktu demi waktu saya terus berdoa. Saya pada waktu anak tidur, saya berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit glaukoma lepas Tuhan. Saya berdoa, saya gumuli. Puji Tuhan, dia lepas dari glaukomanya. Puji Tuhan lepas dari glaukoma. Yang kedua datang lagi ujian yang kedua. Dia tuh sakit gigi, minum obatnya terlalu keras hingga tubuhnya tuh lukanya tuh luka dalam. Jadi kalau dia tuh ngabel BAB, dia tuh sakitnya tuh minta ampun ya, harus cepat banget. Jadi dia takut kalau mau BAB. Tapi saya sekarang bisa ngomong, kamu sungguh sama Tuhan, percaya, kau pasti sembuh. Kenapa kamu yakin? Apa punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus gak ada yang bisa. Sakitmu itu kecil bagi Tuhan. Papa sudah melampaui semuanya. Papa tuh lebih sakitnya tuh lebih parah dari kamu. Terus saya juga kembali berpuasa berdoa. Puji Tuhan sembuh. Puji Tuhan. Ini ya pengiringan kita dengan Tuhan itu memang kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan kita harus diuji. Saya merasa bahwa saya tuh kalau kita ini menjadi sebuah emas yang murni, kita tuh harus melalui ujian, banyak sekali ujian. Kadang-kadang secara manusia saya tuh berpikir akhirnya ya masalah ya, banyaknya masalah ini belum selesai, sudah datang masalah ini. Tapi terus saya jalani. Saya cuma berpegang pada Tuhan. Saya berpegang. Kadang-kadang kala ya, sebagai manusia, kadang-kadang manusia itu yang berpegang bisa rasanya bisa nangis. Kok banyak ya? Tapi saya
disaring, harus diproses. Demikian juga Anda dan saya juga harus disaring supaya menjadi emas yang murni. Apa emas yang murni? Supaya emas itu nanti disimpan di hatinya Tuhan, menjadi permata hatinya Tuhan. Jadi mumpung kita masih ada waktu, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Anda sembah, itu Tuhannya Elia, Allahnya Elia, Allahnya Daud, Allahnya Yakub. Itu yang saya pegang. Allah yang saya sembah itu Allahnya Daud, Allahnya Yakub, Allahnya Nabi Elia, Allahnya dulu. Itu sama dengan Allah yang sekarang. Allah itu siap permasalahan saya hadapi. Saya cuma yakin Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dahsyat, bukan dahsyat ya, dahsyat. Tuhan itu bukan besar, besar sampai Anda itu nggak akan bisa memikirkan betapa dalamnya, betapa lebarnya, tingginya kuasa Tuhan. Nah ini yang saya sampaikan pada teman di sini, bahwa saya jauh-jauh dari sini juga pertama yang bekerja, kedua saya ingin bahwa Allah Anda yang di tempat ini, yang di gereja ini, walaupun hanya segini cepatnya, itu Allah itu senang apa? Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh nggak lihat jumlah, Tuhan tuh cuma lihat hati kita sungguh-sungguh apa enggak. Kalau hati kita nggak sungguh-sungguh, ya Tuhan nggak sungguh-sungguh. Kalau kita mau menjadi orang yang biasa-biasa, ya kita akan menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi kalau kita mau menjadi yang hebat, yang luar biasa, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Saya berdiri di sini bukan untuk kemegahan diri saya sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwa kita luar biasa, tapi kita harus diuji, kita harus disaring, kita harus menjadi sesuatu barang yang berharga kepada Tuhan. Ini yang saya doakan, semoga menjadi berkat. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian dari saudara kita Pak Narto bahwa keluarganya, anaknya Mas Daniel mengalami mujizat, dan kita pun percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu ada. Amin. Setiap kita pasti alami dahsyatnya Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Baik, kita bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, yang saya ambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Silahkan diperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia, yaitu Yesus, berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan itu tangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu
jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Katakan sama-sama, amin. Nah, puji Tuhan saudara, ketika kita mengamati sebuah narasi firman Tuhan yang terambilkan dari tentang perempuan yang berzina ini, kita akan mendapati nantinya ada sesuatu yang membuat kita kagum dan tercengang, dan ada sesuatu yang janggal dalam narasi firman Tuhan ini. Apa kejanggalannya? Nanti kita akan temukan satu persatu apa yang janggal dari cerita daripada firman Tuhan ini. Malam hari ini saya akan memberikan tema buat kita semua, yaitu lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa terkadang kita merasa hidup kita ada dalam sebuah titik yang berat. Terkadang hidup kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Terkadang hidup kita mengalami ada sebuah tekanan yang dimana kita tidak mengalami kelegaan yang semestinya. Nah, saudara, terkadang ganjalan-ganjalan tersebut oleh karena kita sedang tidak mau melepaskan pengampunan, itu membuat terganjal sebuah dilema hati yang mendera akan kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita bertemu dengan banyak orang, baik dengan suami, dengan anak, dengan mertua, calon mertua, segala macam. Ada kalanya kata-kata yang tidak terbendung oleh orang lain sehingga mengena ke hati kita. Sehingga itu kita simpan begitu dalamnya, kita simpan begitu rapi sampai kedalaman hati kita, sehingga kita tidak melepaskan pengampunan. Kita menjadi orang yang dendam. Kita seolah-olah akan mengambil sebuah batu, akan melempari mereka sampai mati, seperti perempuan yang kena zina ini. Nah, saudara, trik untuk kita mengalami sebuah kesembuhan, mari lepaskan pengampunan. 2 minggu yang lalu hambanya Mas Sapa menyampaikan, berapa kalikah kita mengampuni? 1 kali, 2 kali, yaitu 70 kali 7. Artinya tidak terbatas, artinya tidak terhingga untuk kita melepaskan sebuah pengampunan, melepaskan maaf. Nah, saudara, ketika Anda dan saya melepaskan sebuah pengampunan, melepaskan sebuah maaf, bukan berarti Anda salah. Tetapi Alkitab berkata, apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga, tapi apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Oleh sebab itu, mari, jika ada yang terikat di hati, melepaskan gitu, maka engkau akan disembuhkan malam ini. Amin. Kesembuhan pasti terjadi. Belajar untuk melepaskan pengampunan, suka memaafkan. Memang gak gampang loh, saudara. Ketika kita disakiti begitu rupa, seperti musuh dalam selimut barangkali, itu sangat menyakitkan. Tapi Alkitab berkata lepaskan pengampunan, itu akan menyembuhkanmu. Amin. Baik, malam ini kita akan belajar dari konteks Injil Yohanes ini. Apa yang terjadi ketika kita sedang mengamati akan cerita Injil Yohanes ini? Sungguh kita melihat sebuah kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Dia diperhadapkan kepadanya, yaitu perempuan yang tertangkap basah waktu melakukan perbuatan zina. Tertangkap basah. Walaupun dari cerita ini kita akan melihat sebuah intrik sebetulnya, dan tata cara orang Yahudi dan orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus pada saat itu. Karena Alkitab berkata pagi-pagi benar Allah sudah ada di tempat itu dan mengajar orang banyak. Dan ada orang banyak kala itu
20 ayat 10 berkata, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Dengan kata lain, perempuan ini dibawa oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dibawa ke hadapan Yesus. Tuhan, ini perempuan ini rajamlah dengan batu. Dengan bahasa sekarang, eksekusi mati. Kalau zaman sekarang eksekusi tembak 12 pas. Kalau di luar negeri ada eksekusi dengan kursi listrik. Di Arab Saudi dengan hukuman pancung dan lain-lain sebagainya. Tetapi kala itu zaman hukum Taurat, eksekusi diadakan dengan cara melempari orang itu sampai mati. Itu tradisi yang berlaku pada saat itu. Nah saudara, tadi di awal saya katakan ada yang janggal dengan cerita ini. Kalau kita mau teliti dengan firman Allah yang baik-baik, apa yang janggal sebetulnya? Yang janggal ialah ketika orang Farisi itu membawa seorang perempuan yang sedang kedapatan zina. Saya mau tanya, di manakah laki-lakinya? Itu yang membuat janggal akan cerita ini sebetulnya. Masa sih satu orang berbuat zina? Kan 2 orang mestinya. Yang satunya di mana? Kok mesti perempuan ini yang dibawa? Nah saudara, kejadian ini, kejadian yang serupa, kita tahu itu berlaku di berbagai banyak negara. Tidak asing pula hal yang demikian terjadi di negara kita tercinta ini. Terkadang hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu yang terjadi hari-hari ini. Kita ingat waktu berita 2 tahun yang lalu ada seorang nenek yang sedang kedapatan mencuri 2 atau 4 buah kakao atau coklat saat itu. Divonis 1 tahun penjara. Ada di Jawa hari itu mencuri sebatang pohon jati, kemudian divonis begitu rupa. Tetapi ada koruptor yang menghabiskan uang negara sampai miliar, sampai triliun hari-hari ini tidak terjamah oleh hukum. Mereka bebas. Ketika di penjara, keluar dari penjara, masih berkoar-koar untuk mereka boleh menjadi pemimpin yang ideal. Bayangkan hari-hari ini. Nah, zaman hukum Taurat rupa-rupanya juga terjadi sampai hari ini. Kita tahu bahwa cerita ini orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya ingin menjebak Yesus agar dapat mempersalahkan dia di hadapan orang banyak. Orang ini berangan-angan barangkali Yesus bisa terpelecok dalam kata-katanya, maka saat itulah orang ini akan menjebak Yesus dan mempersalahkannya. Padahal saat itu Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah saudara, saya terkadang berpikir seperti ini. Mengapa kok mesti perempuan yang dibawa? Jangan-jangan laki-laki perempuan berzina ini bagian dari ahli Taurat. Jangan-jangan itu orang dalam dari orang-orang Farisi. Jangan-jangan laki-laki itu kelompok dari bagian mereka. Dan mereka ingin membungkus kedok mereka rapat-rapat agar jangan tercium bagi orang banyak,
dan gampang untuk dikorbankan, gampang untuk diperdaya, gampang untuk dilecehkan, gampang untuk dibuat tumbal. Jika benar demikian adanya, maka benar terjadi sebuah ketidakadilan dan kebiadaban pada zaman itu. Sungguh kemunafikan yang luar biasa terjadi pada saat itu jika benar adanya laki-laki itu bagian dari kelompok orang Farisi. Ini luar biasa sekali. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang mengatasi segala trik dan intrik orang-orang munafik yang kejam ini. Ketika wanita ini dibawa, Tuhan adililah orang ini seperti hukum Taurat berkata, maka orang ini pada hari ini harus dieksekusi mati, dirajam dengan batu. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Itu yang dia lakukan. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Nah saudara, kira-kira apa ya yang Tuhan tulis di atas tanah? Tulisan apa yang dia tulis? Kata-kata apa yang Yesus tulis? Nah saudara, sampai hari ini belum ada yang menjelaskan apa yang ditulis oleh Yesus di atas tanah. Tidak ada pakar pun yang dapat menjelaskan tentang hal itu. Dan sampai hari ini tulisan itu merupakan sebuah misteri dan belum dapat terpecahkan. Tetapi kita bisa menangkap arti dari sebuah tindakan secara simbolis dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus dengan membungkuk dan menulis di tanah. Kita bisa mengerti secara simbolis apa maksud dan arti tujuan Allah menulis dan membungkuk di atas tanah. Setidaknya ada 3 hal yang coba saya tawarkan untuk menjadi perenungan kita bersama malam hari ini. Yang pertama ialah Yesus membungkuk dan menulis di tanah, artinya adalah Yesus ingin menyadarkan orang Farisi yang mendatangi Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, engkaulah yang paling terutama melempar batu kepada perempuan ini. Dia membungkuk di tanah. Itu artinya ingin menyadarkan orang-orang Farisi yang datang pada saat itu. Dan juga arti menulis di tanah, dan juga tentu kita sebagai pembacanya di zaman sekarang ini, bahwa manusia itu rapuh adanya. Bahwa manusia rapuh adanya. Sebab apa? Kita diambil dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Nah saudara-saudara, kerapuhan ini mengakibatkan keterbatasan manusia sehingga menjadi penyebab manusia masuk dalam perangkap lumpur dosa. Karena wanita ini rapuh adanya, karena Anda dan saya rapuh adanya, itulah sebabnya Anda dan saya sering sekali tenggelam dan jatuh dalam dosa. Lewat kisah ini, Yesus ingin menyadarkan orang-orang Saduki, ahli Taurat, dan tentu kita yang hadir pada malam hari ini, bahwa kita ini rapuh. Sebab kita diambil dari debu tanah dan kembali kepada debu tanah. Dengan kata lain, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata saat itu ketika dia menulis di tanah, hai ahli orang-orang Taurat, di luar aku engkau tidak berbuat apa-apa.
Malam hari bagi saudara, arti tulisan di tanah ingin menyadarkan kita semua betapa rapuhnya manusia itu. Yang kedua, apa itu arti tulisan di tanah? Dengan narasi kisah ini, Yesus ingin menyadarkan setiap kita bahwa manusia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan penghakiman kepada sesamanya. Tuhan tidak pernah memberikan bobot bagi kita untuk menghakimi sesama manusia, menyalahkan sesama manusia. Nah, saudara-saudara, sikap menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, dan lebih mulia, lebih saleh, itu menjadi akar kecenderungan untuk mencari kesalahan orang lain, apalagi dipicu oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Menganggap orang lain salah dan kitalah yang benar. Orang Farisi berdiri tegak dengan tangan terkepal, menggenggam batu hendak merajam wanita itu. Ada batu di tangan mereka. Mereka telah mempersiapkan diri untuk mengadakan eksekusi. Dan Yesus pun sebagai hakim yang adil ada di tengah-tengah pada saat itu. Nah, saudara, hal ini kontras dengan tindakan Yesus yang membungkuk. Yesus adalah pribadi Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, dengan kerendahan hatinya, Yesus tidak menjatuhkan penghakiman, tetapi Yesus ingin pertobatan wanita pendosa ini. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menginginkan kematian akan umatnya, satu orang pun. Tapi Tuhan inginkan sebuah pertobatan dan kembali berbalik kepadanya. Malam hari ini, jangan kita terlalu dini, terlalu cepat menjatuhkan sebuah penghakiman. Sekalipun memang ada buktinya, apa haknya kita? Bukankah suatu kelak nanti di hadapan pengadilan Allah, dialah hakim yang benar menghakimi saudara dan saya. Tugas kita, jikalau ada orang yang salah, tugasmu berdoa buat mereka, biar mereka diubah oleh Tuhan lewat doa kita, dan Tuhan menginginkan pertobatan dan bukan kematian. Ini yang kita lakukan. Sering sekali kita dengan ceplosnya menjatuhkan penghakiman bagi orang itu yang belum tentu real kebenarannya. Salah kaprah, saudara. Sekalipun benar adanya apa yang kita. Alkitab berkata, apa yang engkau lakukan untuk menghakimi orang itu, maka itu pula nantinya akan digugurkan bagi kita semua. Yuk kita dengan rendah hati. Apapun yang salah, penghakiman bukan solusi, tapi berdoalah supaya orang itu diubahkan oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kalau mereka mati binasa, apa untungnya buat kita? Hanya neraka yang bersukacita. Tetapi lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah maaf bagi orang yang salah di mata kita. Tugas kita berdoa bagi mereka agar mereka diubah dan diampuni seperti yang Tuhan mau. Jangan sembarang, jangan gegabah untuk melepaskan sebuah penghakiman bagi siapapun. Yang ketiga, yang saya mau bagikan bagi saudara, apa arti tulisan di tanah? Dengan menulis di tanah, Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun. Bahwa Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, ketika kita bertobat, memohon ampun dan mengakuinya, Allah akan mengampuni dosa kita semua. Yesus
dengan mudah dihapus. Begitu tulisan di tanah datang gerimis, maka tulisan itu akan sirna. Datang angin kencang, tulisan itu akan terhapus dengan sendirinya. Namun berbeda dengan orang Farisi yang memahat dan mengukir dosa wanita ini dalam hati mereka. Mereka patri dengan begitu rupa, dipahat, diukir kesalahannya. Itulah sebabnya mereka mengepal akan tangannya dan batu di dalamnya untuk merajam wanita itu. Nah saudara, melalui kisah firman Tuhan ini, kita bisa melihat sisi pribadi Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ataupun wanita berdosa ini. Ketika kita belajar malam hari ini, ketika kita berdiri tegak dalam kebencian, dengan tangan terkepal menggenggam batu penghakiman, dan saya mau bilang malam hari ini, lepaskan batu itu, buka genggaman tanganmu, jangan lakukan itu. Sebab penghakiman itu murni miliknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk melepaskan penghakiman bagi siapapun. Engkau sedang menggenggam tanganmu, ada batu yang siap merajam akan orang itu. Lepaskan genggamanmu dan jangan lakukan itu. Lepaskanlah batu itu. Siapakah kita sehingga menghakimi sesama kita? Pada hakikatnya kita tidak lebih baik dari mereka sebetulnya. Belum tentu. Belum tentu. Ketika kita menghakimi mereka, kita lebih baik dari mereka. Belum tentu. Kebenarannya ada seperti itu. Tetapi kebenaran hanyalah miliknya Tuhan. Ingatlah perkataan Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Tuhan sedang menantang mereka, lemparlah orang ini. Jika engkau tidak pernah lakukan dosa apapun. Alkitab mencatat satu persatu di antara mereka, orang-orang Farisi tertunduk malu, tersipu malu, dan mereka pulang pergi, mulai dari yang tertua dan meninggalkan Yesus seorang diri bersama dengan wanita penjinah ini. Nah saudara, mengapa Yesus tidak menghukum wanita ini? Mengapa dibiarkan dosanya? Saya mau bilang bahwa Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Namun Alkitab mencatat, biarpun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti salju. Amin. Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama ayat yang 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Dan ada satu pesan yang mendalam yang Tuhan berikan bagi wanita ini, pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertobat, hidup dalam kekudusan Allah, hiduplah dalam kesucian Allah. Dan wanita ini pun tidak dihakimi oleh Yesus dan tidak dirajam oleh batu, sebab Tuhan mau pertobatannya dan bukan kematiannya. Itulah yang Tuhan mau dari tiap-tiap kita malam ini. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian siapapun, tapi Tuhan mau setiap kita bertobat, berbalik kepadanya. Pada malam hari ini kita akan nikmati perjamuan kudusnya Tuhan, tubuh dan darahnya Tuhan. Dosa apa yang kita lakukan? Alkitab mencatat dalam pikiran sekalipun
engkau mengingini milik orang lain, engkau telah berdosa. Dalam pikiran sekalipun engkau mengingini entah wanita, entah pria, engkau sedang berzina, kata firman Allah. Saya sering sampai dari tempat ini. Kita ini kan masih tinggal di bumi, Pak. Ya, tinggal di bumi belum terangkat benar. Tetapi saya mau bilang, ketika setiap otak kita, pikiran kita diisi oleh kebenaran firman, tidak pernah ada tempat yang lowong, tempat yang kosong untuk sebuah kenajisan ataupun ketidakkudusan. Semuanya full dengan firman Allah. Itu yang saya sampaikan. Maka garap tiap-tiap hari pemikiran kita dengan firman Allah. Saya ketika ada orang ngomong kepada sesamanya keluar kebun binatang, saya mual, seperti mau muntah rasanya, sebab sudah berbeda, kontradiksi dengan mendengar kata-kata seperti itu. Memang kita dikuduskan, disucikan oleh darah Tuhan. Mulai dari sekarang janganlah berbuat dosa lagi. Serahkan hidupmu, hidupku seutuhnya menjadi sebuah mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di pagi hari saya terkadang seakan banyak menangis di hadapan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan begitu menjaga hidup kita. Ketika engkau tidur, engkau tidak tahu apa yang terjadi di sekitarmu. Tapi saat engkau bangun pagi, umurmu ditambahkan Tuhan. Ada berkat tersedia bagimu. Mengapa sih susah hancur hati datang kepada Bapa untuk mengucapkan syukur? Engkau datang kepadanya, rasakan dekapan tangan Tuhan menjamah engkau melawan begitu rupa. Nah saudara, sebuah perbandingan ketika engkau hidupmu, engkau hampiri Tuhan dalam ketidakkudusan, engkau panggil ya Aba ya Bapa, kata-katamu menjadi gersang adanya. Tapi ketika engkau datang dengan sebuah kekudusan kepada Allah, engkau panggil ya Aba ya Bapa, rasakan belayan yang luar biasa, sangat spesial sekali. Maka dari itu bawa mezbahmu dalam kekudusan Allah. Setiap pagi saya berdoa bagi jemaat di tempat ini, Tuhan kuduskan anak-anakmu, sucikan anak-anakmu, jangan sampai terperdaya oleh ilah-ilah dunia ini. Saya berdoa bagi saudara, biar hidupmu ada di dalam kekudusan Allah. Ketika engkau dipanggil Allah, biarlah hidupmu pada saat itu ada dalam sebuah ketaatan yang tinggi luhur bersama dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Siap dalam kekudusan Allah. Maka orang yang kudus hatinya, kudus perkataannya, engkau kenyang dengan mujizat. Tadi Pak Narto bersaksi tentang mujizat dalam keluarga. Kuduskan hatimu, kuduskan tanganmu. Orang yang kudus tangannya, orang itulah melihat mujizat Allah setiap hari begitu atas hidupnya. Saya pernah bilang di tempat ini, telinga saya sakit selama 15 tahun. Tapi saya tetap tidak pernah menyerah. Saya tahu ketika engkau panggil hamba-Mu, ada di balik semuanya ini. 15 tahun kemudian, saya saksikan tahun yang lalu kalau nggak salah, telinga ini sembuh secara total dan tidak pernah sakit lagi. Begitu banyak uang yang harus saya keluarkan, tapi dengan satu kenyataan, menunggu waktunya Tuhan, belayan tangannya menyembuhkan saudara. Amin. Ingat baik-baik bahwa zaman boleh berubah, tapi Yesus yang kau percayai sampai hari ini tidak pernah berubah. Dahulu sampai sekarang Yesus kita tetap sama. Oleh sebab itu, apa yang kita ukir selama ini dalam hati kita, apakah itu dendam, amarah, lepaskan itu dan malam ini gantikan dengan kesembuhan ilahi engkau terima pada malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hampirilah Tuhan Allahmu secara pribadi. Nyatakan keluh kesahmu. Jangan berpikir aku ini hina. Jangan berpikir aku ini berdosa, itu tradisi lama. Lihatlah di depanmu, ada tubuh dan darah Kristus yang sanggup menyucikan akan hidupmu. Dan Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Di atas kayu salib dia tergantung. Kemiskinanmu tergantung bersama Yesus. Penyakitmu tergantung bersama Yesus. Dan kesialanmu tergantung bersama Yesus. Dan kekayaan surgawi terbuka bagimu. Terimalah kekayaan itu, sebab warisan itu berlaku bagi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biar kami orang yang suka untuk memaafkan. Kami suka mengampuni Tuhan. Terkadang hati kami tidak bisa memberikan maaf bagi orang lain, sehingga berkat Tuhan tidak sampai kepada kami. Tapi malam ini ya Tuhan, apa yang tidak berkenan di hati kami lepaskan. Lepaskan dan lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah amarah itu. Ketika tanganmu sedang menggenggam akan batu itu, engkau sedang berniat merajam sesamamu sampai mati. Alkitab berkata, buka tanganmu, lepaskanlah batu itu. Itu miliknya Tuhan. Milikmu adalah anugerah dari Tuhan dalam nama Yesus. Biar firman Allah dan lawatannya mengalir bagimu malam hari ini. Dan terima mujizat, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima pemulihan lewat perjamuan kudusnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya undang untuk petugas perjamuan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu. Di sepanjang mempersiapkan akan firman ini, di sepanjang hari, sepanjang malam telah kusampaikan ya Bapa. Selanjutnya ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas anak-anak di tempat ini. Ketika Engkau panggil mereka satu persatu, Engkau akan jadikan mereka menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Engkau yang berfirman menjadikan umat di tempat ini menjadi biji mata-Mu, dan nama mereka Engkau ukir di telapak tangan-Mu. Bapa di sorga, biar kuasa-Mu yang tak terbatas mengalir bagi tiap-tiap anak-anak-Mu lewat perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan wadah mujizat. Kami siapkan wadah hati kami. Kami percaya ada mujizat sampai hari ini. Kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah ya Bapa. Bekerjalah ya Bapa. Otoritas-Mu penuh berkuasa. Kami mohon di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam hidupku
Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hampiri Allah dalam kehidupan kita. Kita hampiri Dia. Kita hampiri Yesus. Alkitab berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus yang sanggup melakukan ini semua. Dengan iman hampiri Tuhan, kita angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar bersekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat anggur dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang di dalam cawan ini benar-benar bersekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus-Mu. Kami telah terima pengampunan seperti wanita pendosa penjinah itu. Engkau pun tidak memberikan hukuman kepadanya, tapi Engkau berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kami telah dikuduskan pada malam ini dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami disucikan dan kami berhak menerima ahli kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Elias untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tanggal 17 Mei di tempat ini jam 5 sore, jam 18, jam 6 sore, jam 6 malam ya. Jam 6 malam di tempat ini akan diadakan ibadah tanggal 8. Maaf, saya ulang kembali. Pengumuman hari Kamis tanggal 18 akan diadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pukul 18.00 di tempat ini. Maaf, tadi saya ulangi. Untuk ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam 5 jam 5 sore tanggal 18 di tempat ini. Dan untuk ibadah raya akan untuk ibadah sekolah minggu akan diadakan di tempat ini jam 9 pagi ya. Untuk ibadah raya akan kembali di tempat ini pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Ibu ya. Baik, puji Tuhan, semua kita diberkati pada hari ini, amin. Amin, haleluya. Kita diberkati lewat firman Tuhan, lewat kesaksian Bapak Narto. Terima kasih Pak Narto, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pulihkan kesehatan anaknya dengan sempurna, amin. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, tanggal
dengan memasyurkan namanya pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Semua bersemangat, amin. Amin. Haleluya, katakan dulu haleluya 3 kali, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Biar kuasa Tuhan mengalir atas kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangun berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Syukur, haleluya Yesus. Ajar
Ibu Saudara, angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat dari Bapa kita sumber segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dicurahkannya darahnya atasmu, disucikannya hidupmu, sehingga engkau berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak ada penghalang berkatnya turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diurapinya engkau untuk melakukan segala yang baik dan bahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan diberkatinya segala yang kau kerjakan di dalam